jadi Pak Budi ini kan nggak punya latar belakang medis ya? Enggak. Iya kan, mengaku kan. Terus jadi. Oh, ada. Oh, Bapak mertua saya radiolog. enggak, Pak Budinya. Iya. Iya kan? Udah deh Pak Budi. Saya udah riset kagak ada. Perbankan kan sebelumnya. Iya. Tahu saya. Sebelum jadi Menteri Kesehatan nggak ada latar belakang medis sama sekali. Terus ditunjuk jadi Menkes. Pandemi pula eranya. Kemudian sampai sekarang gitu. Ada hal-hal menarik yang mungkin Pak Budi pelajari kayak baru sadar. Wih, ini ya. Gini. Selama menjadi Menkes gimana Pak ceritanya Pak? Ya, saya merasa dulu kan pernah jadi dirut mandiri kan. Itu kan semua pasien saya kan orang-orang paling kaya Indonesia lah. Gitu kan, karena mereka kan butuh pinjaman buat ininya. Jadi saya pelajari orang-orang kaya itu kan takut miskin. Orang kaya takut miskin, oke. Dia nggak mau miskin lah. Iya. Tapi ada satu yang dia lebih takuti selain miskin. Apa itu? Wafat. Oh, iya. Jadi iya, sudah iya, saya iya, belajar. iya. Oh, ternyata the best wealth is health. Jadi orang-orang ini dulu ngobrol sama saya, gimana investasi biar returnnya bagus gini. Kan usia makin lama makin tua kan. Ketemu saya lagi, dokter yang paling bagus mana ya? Obatnya apa? Gitu. Karena dia takut kehilangan kesehatannya. Yang nomor 2 yang bikin saya akhirnya mau. Saya bingung juga kan, kerja di sana perbankan, kita tahu lah gimana perbankan, betapa hidupnya enak dan nyaman. Terus saya masuk kenapa di kesehatan gitu. Karena saya kan udah 60. Jadi udah kerja jadi di perbankan 30 tahun, udah cukup lah secara duniawi udah cukup. Oke. Udah sampai wafat pun cukup. Coba kita sebagai umat beragama kan tahu bahwa satu saat kita akan pindah dimensi. Dan semua bunga deposito, properti, sewa apartemen, saham itu nggak bisa dibawa. Iya, betul. Apa yang bisa dibawa tuh? Kalau di agama saya bilang apa? Itu amal ibadah, ilmu bermanfaat, anak yang soleh. Jadi waktu itu mikir, aduh, kita sama Pak Jokowi vaksinasi 200 juta rakyat kan, nyelamatin nyawa. Masa nggak ingat yang di atas gitu kan? Jadi saya sekarang sedang membangun investasi surgawi. Oke. Karena investasi duniawi udah selesai, kita bangun investasi surgawi, mempersiapkan diri lah. Karena kan kita kesalahannya juga banyak. Supaya nanti kalau kita bisa membantu masyarakat ini banyak, 280 juta ini lebih sehat, usianya lebih panjang, hidupnya lebih baik, nggak menderita. Ya mudah-mudahan nanti itu adalah deposito yang cukup besar untuk dimensi lain. Tapi siapa yang jadi mentornya Pak Budi selama menjadi Menkes? Kan ini kan isunya kesehatan gitu loh. Siapa mentor atau mungkin sering konsultasinya sama siapa? Dulu dan sekarang mungkin. Sampai sekarang saya beruntung adalah punya intellectual humility yang cukup sangat rendah dibandingkan banyak orang. Jadi yang ngajarin tuh banyak dokter-dokter yang mulai bukan hanya yang guru besar sampai dokter-dokter muda, perawat-perawat di puskesmas saya datengin itu ngajarin saya semua. Perawat di puskesmas ngajarin Pak Menkes.